Halo Sakti People, kembali lagi di podcast Alumni Punya Cerita Osforum FKM Undip. Semoga saat ini Sakti People dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan yang bahagia ini, aku Fani Indah Triani, selaku host podcast APC akan menemani Sakti People semua untuk mendengarkan cerita yang pastinya menarik dan juga informatif dari salah satu alumni Osforum. Jadi ikutin podcast ini terus ya selama beberapa menit ke depan. Ngomongin tentang sektor pertambangan memang nggak ada habisnya ya. Topik atau isu K3 di pertambangan pun menjadi isu yang sangat hangat di sektor ini. Sistem manajemen keselamatan yang digunakan pun cukup menarik karena mengacu pada pengimplementasian sistem manajemen keselamatan di pertambangan. Nah, oleh karena itu kita sudah undang alumni kita yang bergerak di sektor pertambangan juga. Langsung aja yuk kita undang, ada Mbak Triana Primadewi, alumni Osforum yang sekarang sedang bekerja sebagai Safety Supervisor di PT Agincourt Research. Halo Mbak. Halo Fani. Halo Mbak Triana. Apa kabar Mbak? Baik? Kabar baik, Fan. Lagi sibuk apa nih Mbak? Kalau aku lagi kerja aja sih, sebenarnya hari ini hari kerja aku. Oke. Lebih santai ya, karena Idul Adha gitu ya. Oke. Cari waktu khusus emang untuk Osforum nih kayaknya. Wah, seru ya. Makasih banyak loh udah memberikan waktunya buat Osforum ya. Oke, sebelum kita lanjut mungkin boleh nih kita kenalan dulu sama Mbak Triana lebih dalam ya, biar kita makin deket gitu. Boleh dong diceritain Mbak Triana itu siapa sih sebenarnya? Ayo, siapa lah aku ini. Perkenalkan ya, mungkin ada beberapa yang udah kenal juga sama aku, ada yang udah tahu, ada yang mungkin yang belum tahu juga. Namaku Triana Primadewi, biasa dipanggil Nana aja ya biar lebih akrab gitu ya. Aku sekarang kerja di PT Agincourt Resources yang tadi udah disebutkan sama Fani, itu bergerak di bidang pertambangan. Saat ini menjabat sebagai safety supervisor, seperti itu. Terus untuk site-nya sendiri itu ada di Tapanuli Selatan di Sumatera Utara, Van. Oh, jauh ya, lumayan di ujung Indonesia. Memang area di sebelah barat ya, seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu, seorang safety supervisor ini tugasnya seperti apa sih Mbak? Oke, kalau di aturan pertama sendiri ada sih sudah ditentukan ya seorang pengawas itu seperti apa job desk-nya, lebih banyak untuk melihat kondisi area kerja seperti itu, memastikan bahwa itu dalam kondisi yang safe atau yang selamat seperti itu. Cuma sekarang pendekatannya itu udah lumayan bagus Van, rata-rata jadi pendekatan culture di mana teman-teman tuh lebih peran safety-nya tuh melekat pada masing-masing personal. Jadi kalau old style itu kan kita sebagai safety ya, maksudnya kita mengawasi area seperti itu. Dan kalau orang bilang tuh safety tuh kayak polisi ya. Kalau ya, gimana tuh? Gimana, menarik nih. Ya, jadi seorang polisi. Kalau ceritanya ya di masa yang lalu itu kita melihat safety itu sebagai sesuatu yang mandatori seperti itu, dan kita safety itu sebagai pengawasnya ya, seperti halnya dengan seperti itulah, maksudnya kita perketat sesuatu dengan aturan-aturan. Tapi sekarang itu safety ini pendekatannya macam-macam. Jadi ada pendekatan culture ya, budaya, ada pendekatan organisasi seperti itu. Nah itu pastinya dengan suatu sistem yang mungkin kalian udah kenal juga kan, ada sistem manajemen sekarang banyak, ada ISO, ada dulu ada OSAS ya, terus kemudian ada sekarang SMKP untuk pertambangan seperti itu. Jadi pendekatan sistem atau sistem approach ini sangat bagus untuk bisa digunakan di organisasi. Oke. Kalau di perusahaan Mbak Nana saat ini, apa aja sih Mbak program-program unggulan yang ada di sana? Ada beberapa program unggulan. Yang pertama kita punya Golden Rules namanya. Jadi Golden Rules itu berfokus kepada hal-hal yang jika kita lewatkan itu bisa menyebabkan fatalitas atau cedera berat seperti itu. Jadi Golden Rules ini terdiri dari 12 poin. Ya, isinya termasuk terkait pekerjaan di ketinggian ya. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan full body harness,
kemudian mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, kemudian penggunaan loto seperti itu. Jadi ada 12 poin di situ yang jika itu dilewatkan itu bisa menyebabkan kematian ataupun cedera berat. Nah, jadi pastinya ada sanksi yang berat juga jika hal-hal tersebut itu dilanggar karena hubungannya dengan nyawa manusia seperti itu. Kemudian ada lagi kita tuh ASA, jadi Active Safety Agreement, di mana ada pendekatan dari manajemen ataupun kita biasanya superintendent up ya di sini yang melakukan. Jadi pendekatan safety dengan melakukan observasi. Jadi top manajemen kita tuh terlibat dalam pengawasan safety juga. Mereka berkewajiban melakukan observasi setiap bulannya dan melakukan komunikasi aktif kepada pekerja tersebut seperti itu. Kemudian ada juga di sini critical control checklist. Jadi yang tadi di awal aku sebutin tuh Van, terkait blasting, kemudian ada drilling, kemudian ada vehicle and mobile equipment operation, kemudian ada pokoknya ada sekitar 19 item yang kita atur sedemikian rupa. Itu isinya adalah checklist sebenarnya, dan itu memudahkan pengawas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebelum pekerjaan itu dimulai, supaya pada saat dia bekerja, pekerjanya itu mulai bekerja, hal-hal terkait safety yang ada di dalamnya itu sudah include atau tercakup semua, kayak gitu sih. Oke, baik. Berarti kurang lebih ada 3 program unggulan gitu ya yang ada di perusahaan ini. Sebelumnya kita pengen tahu nih, isu-isu emangnya kalau di pertambangan itu ada isu safety seperti apa sih sampai dibuat program seperti ini gitu? Oke, ini jadi tantangan ya. Isu ini sebenarnya inline soal tantangan ya, Van. Karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Selain risiko yang tadi aku bilang itu sudah besar di sini, ada juga terkait isu-isu eksternal. Seperti saat ini kita terkait COVID ya. Jadi pengelolaan COVID itu sangat penting dan itu jadi tantangan juga untuk kita. Kemudian dari perubahan-perubahan yang terjadi secara internal ataupun eksternal, ya jadi isu-isu apa yang nanti berkaitan dengan safety, banyak ada regulasi pastinya. Kalau regulasinya berubah, kita harus tetap menyesuaikan seperti itu. Kemudian ada dari segi proses, ya kalau misalnya kita ada proses baru, kemudian ada fasilitas baru. Nah, kebetulan di Agincourt sendiri itu ada fasilitas baru, yaitu ada resin. Resin itu adalah fasilitas untuk pengolahan ulang cyanida supaya itu bisa lebih efisien. Kemudian ada juga vertical mill, jadi milling tapi dia bentuknya vertical. Itu juga sama untuk menjaga efisiensi untuk kita juga untuk prosesnya seperti itu. Jadi itu jadi tantangan buat kita. Udah gitu sekarang juga zamannya digitalisasi ya. Iya, betul. Karena semua orang dipaksa untuk bisa seperti itu, dan itu menjadi tantangan besar untuk kita. Yang tadinya program-program kita buat kebanyakan paperwork, sekarang udah digital. Apa-apa pakai Google Form, barcode kayak gitu kan. Jadi orang-orang lapangan yang pastinya ya kita banyak pekerja di lapangan seperti itu yang kita harus butuh effort lebih untuk memastikan mereka tuh mengerti program kita dan bisa menjalankannya seperti itu. Oke, berarti tantangannya atau isu-isu yang ada di sini tuh lebih ke arah eksternal dan internal ya. Kalau internal lebih ke arah digitalisasi yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan isu eksternal seperti permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi ya, ada COVID, ada proses baru, regulasi yang berubah, dan juga ada penyesuaian lainnya kayak gitu. Kalau dari Mbak Nana sendiri, ada nggak sih pengalaman menarik ya, suka dukanya selama bekerja di perusahaan ini? Apalagi kan cewek ya, pertambangan kan lebih identik dengan cowok, teknisi, engineer gitu kan. Tapi ini ada seorang wanita, dibilangnya di kita kayak wanita tangguh, ada di pertambangan. Boleh dong diceritain, Mbak?
Oke, Van, makasih. Ini juga menarik buat aku sendiri karena ya pastinya kalau kita lihat jumlahnya tuh nggak banyak ya perempuan yang involve atau join di perusahaan tambang gitu kan. Dan ini bukan kali pertama aku di pertambangan. Jadi sebelumnya aku juga pernah kerja di daerah Papua di salah satu kontraktornya PT Freeport di PT Cakra Jawara, itu di bagian maintenance peralatan yaitu truk dan bus seperti itu. Dan di sana cukup menantang ya karena di sana juga remote area kan, pastinya di Tembagapura, kemudian di Kuala Kencana itu, dan aku sekitar 3 tahun di sana seperti itu. Dari situ aku pindah ke sini ke Sumatera, jadi dari ujung timur aku pindah ke ya ganti suasana. Iya, ganti budaya juga ya Mbak ya. Nah itu yang didapat Van. Jadi yang kamu sebutin tadi, budaya itu penting. Bagaimana sosial itu bisa mempengaruhi kita. Jadi dari situ aku belajar ya bagaimana kehidupan di sana itu sangat berbeda dengan kehidupan di sini. Tapi bagaimana cara kita beradaptasi itu menjadi suatu tantangan juga untuk diri aku sendiri kayak gitu. Karena kamu bisa masuk ke satu community yang sebenarnya tuh cukup berbeda gitu dari yang sebelumnya. Dari segi bahasa apa segala macam tuh pastinya beda ya. Terus habis itu terkait perempuan, ini juga seru, Van. Iya, jadi di sini tuh di PT Greencourt Resources itu banyak ternyata perempuannya. Karena di sini ada satu program namanya Gender Diversity. Jadi di Gender Diversity ini banyak menginvolvekan perempuan-perempuan, ya banyak juga perempuan-perempuan lokal di sini yang bekerja sebagai macam-macam tuh di levelnya, ada yang operator sampai operator alat berat tuh perempuan. Yes. Kemudian nanti ada engineer perempuan juga. Terus kita punya geologis perempuan juga. Kemudian di tim mining itu banyak juga perempuan. Jadi itu satu tantangan untuk kita gitu. Tapi pengelolaan perempuan di tambang itu juga sangat penting ya, karena karena faktor internal dan eksternal dari perempuan itu cukup unik gitu ya. Nah, kalau dari segi internal mungkin kita kita perempuan physically ya, kita ada apa ya? Secara biologis kan emang ada pengaturan biologisnya ya kalau wanita. Dan itu nggak bisa dipungkiri, makanya pengaturan di sini sangat penting. Jadi kita juga punya program, termasuk program OHS juga, yaitu adalah untuk program pregnancy sama pada saat setelah lahir atau pasca lahir seperti itu. Jadi kita biasanya melakukan assessment juga kepada ibu-ibu yang hamil seperti itu, karena ada beberapa job itu yang nggak bisa diterima sama perempuan pada saat dia hamil gitu. Jadi kita coba mengcover itu lewat program tersebut. Jadi kita assess, dan jika dibutuhkan untuk pemindahan tugas kerja itu akan dilakukan seperti itu. Adanya program ini sebenarnya menarik ya Mbak, karena kayaknya nggak di semua perusahaan ada ya program pemberdayaan wanita ini ya. Dan menariknya sampai ke operator pun ada wanita gitu ya. Menarik sekali sih. Tapi kalau dari dukungan dari perusahaannya sendiri nih, bagaimana nih dengan sudut pandang mereka terhadap perempuan? Oke, kalau dari perusahaan sendiri, perusahaan sangat menjaga Van. Di sini ada aturan pada saat kita awal masuk kerja pun kita diberikan aturan-aturan tentang larangan harassment gitu. Jadi kita sudah diberitahukan di awal terkait sanksinya juga, itu sudah clear dan informasinya diterima setiap pekerja. Kemudian ditambah lagi yang tadi aku bilang ada program Gender Diversity, itu inline dengan yang awal tadi. Jadi benar-benar dijaga, dan dari manajemen pun open gitu untuk itu. Bahkan ini adalah program manajemen dan target juga untuk mengisi sekian persen pekerja itu terdiri dari perempuan. Ditambah lagi kita juga ada sistem culture awareness ya di sini gitu. Jadi perempuan di tambang itu
sekarang udah bukan tabu lagi, dan menurutku bagus, dan itu membuka kesempatan untuk kita wanita-wanita untuk join juga di tambang gitu, Van. Ya, menarik sih ini, karena dari dulu kan isunya kalau tambang itu ya buat anak cowok gitu, ngapain cewek ditambang gitu kan, ini jauh kemana-mana. Kalau cowok jangan kesel ya, tolong. Tetap kok cowok juga banyak di sini. Iya. Oke. Nah, tadi kan bicarain soal sukanya nih. Kalau dari Mbak sendiri ada nggak sih kayak perasaan atau pengalaman dukanya? Asik. Kira-kira apa ya, Van, kalau kerja di remote area? Kalau ini sistem roster, kalau misalkan di itu roster ya. Oh banget. Roster itu roster ngaruh banget, karena sebenarnya duka, dan itu adalah pilihan kita sih untuk tinggal di remote area. Jadi kita pastinya jauh dari keluarga ya. Terus nggak bisa waktu kita itu kita gunakan untuk hal-hal yang memang posisinya itu tidak ada di sini atau adanya di tempat kamu, ya kan? Iya betul. Ya, jadi yang bisa kamu lakukan di sini ya itu yang ada di sini, seperti itu. Ada fasilitas yang memang sudah disediakan pusat, tapi pastinya juga ada hal-hal yang nggak ke-reach gitu kan, kayak gitu sih. Itu dukanya, tapi nggak apa-apa, asik. Tetap bisa dijalanin ya. Betul, tinggal kamu bagi waktunya aja gimana gitu, split time kamu gitu. Dan kamu bisa atur atau arrange waktu kamu juga kan di situ. Iya benar ya, itu lebih ke pengembangan diri juga ya, gimana ngatur waktu, ngatur manajemen diri. Betul. Ya tadi suka duka, sekarang tantangan, tapi tantangan di sini lebih ke arah pekerjaan ya, mungkin ke pengaturan pekerjaannya seperti apa atau bagaimana? Oke, mungkin bicara tentang tantangan ini nanti hubungannya dengan ini juga kompetensi yang kita punya gitu ya. Jadi yang namanya pendekatan safety itu lumayan berat menurutku ya, karena yang kita kelola ini adalah orang, manusia, ya bukan sekedar alat gitu ya. Kalau alat bisa aja kita pasang tombol switch atau emergency stop button, kita bisa lah pokoknya secara engine kita merekayasa itu. Tapi kalau manusia itu tidak bisa, dan itu menjadi tantangan untuk kita pastinya ya. Para calon-calon safety di mana nih, mau di sektor apa dia, tinggal pilih ya kan. Amin. Ya kayak gitu. Jadi menjadi tantangan, kita harus punya beberapa skill sih, Van, yang kira-kira tuh bisa membuat kita survive di dunia pekerjaan seperti itu. Yang pertama yang tadi aku bilang ya, kita harus adaptatif ya. Istilahnya pada saat kita ditempatkan di mana saja, itu kita bisa masuk di dalamnya, karena sosial itu berubah. Itu tantangannya. Kemudian bahasa pastinya. Ada perusahaan-perusahaan multinasional kayak gitu, atau perusahaan asing, atau ya perusahaan pun misalnya BUMN sama, ada juga itu melibatkan misalnya orang-orang tenaga asing gitu ya. Nah bagus juga kalau kita coba improve untuk bisa berbahasa Inggris seperti itu. Minimal kita bisa berkomunikasi dengan mereka seperti itu. Karena itu juga yang terjadi di sini, karena di awal itu memang banyak sekali tenaga kerja asing. Jadi kita melakukan komunikasi aktif, meeting, apa segala macam itu dengan bahasa Inggris seperti itu. Terus sekarang itu banyak pesaing ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman K3 tuh banyak banget ya. Jadi dari segala penjuru. Iya, bahkan dari fakultas dari jurusan lain pun banyak ya. Bener banget, Van. Jadi teman-teman pada mulai pengen belajar yang lain. Jadi misalnya teman-teman teknik, dia mau belajar tentang safety, dan itu menjadi nilai plus buat mereka, karena mereka mengerti secara engine atau teknis, dan mereka ngerti secara sistem atau safety gitu. Jadi kita harus punya ciri khas sendiri untuk safety FKM gitu. Nah kan kita kan
kan udah belajarnya di kampus kan, ada beberapa hal. Iya, apa aja tuh Mbak? Kabina membeli. Aduh, jadi ke flashback ya? Iya bener, aduh ingat berapa 10 tahun silam ya. Pasti kemarin lah itu, seperti kemarin. Jadi gitu, ada kompetensi itu penting banget sih Van, gitu. Kalau misalnya kalian itu sekarang di kampus banyak program-program yang bisa memudahkan kalian untuk mendapatkan kompetensi tertentu, misalnya ahli K3 umum, atau SMKP atau apapun itu, silakan diambil gitu, karena kompetensi itu menjadi sangat penting gitu, dan itu menjadi nilai jual untuk kita. Safety gitu sih. Nanti kalau misalnya kamu udah spesifik di satu sektor dan ingin mendalami itu, baru kamu bisa ambil kompetensi yang ada tuh lebih dalam, karena pastinya di setiap sektor itu berbeda. Konstruksi dengan pertambangan, kemudian dengan manufaktur itu pasti akan berbeda gitu. Apalagi food ya, food juga butuh effort yang lebih gitu. Jadi beda sektor itu beda kompetensi kayak gitu. Iya betul sih. Tadi kan bahas tantangan di perusahaan ini gitu ya. Terus sebelumnya pun Mbak pernah bekerja di perusahaan lain gitu ya. Sektornya mungkin mirip-mirip ya Mbak ya. Sektor perusahaan yang sebelumnya pertambangan juga. Tapi mungkin cara kerjanya atau sistem kerjanya tuh agak berbeda. Nah, dari Mbak sendiri itu ada penyesuaian nggak sih waktu pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain? Iya, pastinya. Karena identitas atau karakter setiap perusahaan itu akan berbeda, Van. Kalaupun dia sama-sama tambang, pasti ada perbedaan di situ. Jadi itu tidak menjamin sama sektor sama juga isinya. Jadi prosesnya itu harus kita dalami yang pertama. Jadi sebagai seorang safety, saranku memang secara proses itu kuasai. Nanti dari proses kita mengenal bahayanya secara mendalam. Nanti dari bahayanya kita mengenal risikonya, ya kan? Kemudian udah kenal risiko, akhirnya kita tahu pengendaliannya apa, berdasarkan pastinya hierarki kontrol kan. Udah hafal tuh di luar kepala ya. Iya, harus ya, kayaknya wajib ya, anak K3 harus wajib banget deh itu ya. Harus banget. Nah, nanti dari situ tinggal implementasinya gimana. Karena ada juga beberapa perusahaan yang support untuk safety, fully support. Ada yang half support. Ya, dan ada yang mungkin komitmennya kurang seperti itu, dan itu menjadi tantangan bagi safety karena nggak semua perusahaan itu posisi safety itu smooth kayak gitu, dan itu harus kita coba dalami dan kita berikan sesuatu lah di situ karena effortnya akan berbeda gitu sih. Iya betul. Apalagi hubungannya kalau safety itu sebenarnya posisi sandwich ya kalau kita middle. Betul. Kita harus ke pekerja, kita harus ke atas juga ke manajemen. Jadi gimana cara komunikasi kita ke tiap-tiap level itu bisa kita lakukan dengan baik gitu sih. Berarti emang banyak ya tantangannya di dunia safety ini, apalagi kan sebenarnya safety kalau bisa dibilang awam, kalau misalnya secara awam tuh paling banyak menghabiskan RAB gitu ya kan. Nah itu kan paling ini ya, paling sensitif di perusahaan gitu. Kalau hal kayak gitu Mbak pernah mengalaminya nggak sih, dan gimana cara Mbak mengatasi hal itu? Sebenarnya kita balikin lagi sih kepada pimpinan perusahaan pastinya ya. Ada perusahaan yang mungkin lebih ke arah operation ya, dia operation first. Nah kalau Fanny pernah dengar tuh ada safety first ya. Iya betul. Ya, kalau itu jadi jargon nasional deh kayaknya ya. Iya, safety first. Kumpulnya ada di mana-mana, Van. Iya. Nah, tapi ternyata kata orang production first. Ya kan? Kita ini jadi saingan gitu kan. Nah, itu yang bahaya gitu, karena yang sekarang kita coba pendekatannya itu safe production. Jadi bukan safety first, bukan production first, tapi kita safe production. Nah dari situ dengan pendekatan safe production kita bisa memberikan judgement yang bagus untuk itu tadi terkait anggaran biaya gitu ya kepada manajemen.
Yang penting make sense, apa alasan kita, dibuat detail. Ya, kemudian kaitkan dengan regulasi. Regulasi apa sih? Kalau misalnya terkait regulasi, jika ada pelanggaran ada sebuah sanksi. Nah, jika ada sanksi, apa impact-nya ke perusahaan? Nah, itu dari segi birokrasi. Kemudian kita lihat dari segi perusahaan, citra perusahaan seperti apa? Ada nggak upaya untuk menaikkan nilai jual perusahaan? Misalnya dengan sertifikasi seperti itu. Jadi dengan menaikkan citra perusahaan. Dan yang paling penting dan tidak boleh lupa adalah untuk pekerja pastinya. Gitu sih. Jadi kita berikan judgement yang tepat kepada pimpinan kita terkait kebutuhan safety itu seperti apa sih gitu. Kalau kita cuma bilang, Pak, kita butuh body harness 20, loh untuk apa? Berapa harganya? Satu body harness itu sekitar 8 juta, Pak. Wah, langsung kita diteriakin. Kan dikali 20 itu kena yang kecil gitu. Tapi kalau kita bisa memberikan alasan yang tepat, Pak, ini harga satu body harness 8 juta, dikalikan 20 pekerja. Nah, kemudian kita lakukan tuh bisa efektif nggak dengan 20 body harness? Oh, ternyata dengan pengaturan roster kerja kita bisa hanya dengan menyediakan 8 body harness digunakan bergantian. Silakan. Jadi kita memberikan hal-hal atau advice yang tepat juga kepada manajemen. Dan itu make sense. Jadi kita sebagai safety juga harus menjaga anggaran belanja kita. Gitu sih. Betul ya. Jadi selain kompetensi yang tadi Mbak ceritakan, nih kita harus punya sertifikasi, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ternyata komunikasi pun itu penting ya yang dimiliki oleh seorang safety officer gitu. Wajib ya. Kita harus bisa manajemen lobbyingnya harus pinter ya. Oke. Jadi insight baru sih itu buat lobbying ya. Betul. Makanya kalau aku dulu tuh triknya itu public speaking. Jadi setiap ada opportunity atau kesempatan untuk public speaking aku ambil. Misal jadi MC ambil. Terus misalnya suruh induction di depan seminar ambil. Suruh pokoknya hal-hal kecil deh, ambil aja karena di situ kamu akan dilatih bagaimana cara bicara, walaupun keringat jagung ya, maksudnya ya kan deg-degan tuh, pasti udah mules tuh perut ya, di belakang panggung tuh udah mau pingsan rasanya, tapi setelah itunya ya itulah hasilnya itu akan lebih baik kayak gitu sih. Betul. Nah, tadi menyinggung tentang public speaking, menyinggung masa-masa di kampus berarti ya? Boleh dong diceritain, Mbak? Diceritain masa-masa kampus, kegiatan yang biasanya Mbak lakuin itu apa aja? Oke, aduh ini balik ke 10 tahun lalu ya guys. Iya. Kita flashback ya. I'll try my best to remember. Jadi 10 tahun lalu itu aku di kampus yang tadi aku bilang, Van. Jadi aku senang terlibat sama sesuatu. Jadi gunakan waktu kamu selain untuk belajar apa yang diberikan oleh dosen pastinya ya kan. Aku ingat banget deh Pak Bina, Bu Yuli, Bu Ida ya, Bu Eka, Pak Daru, Pak Bayu, aduh semuanya. Itu jadi mereka tuh support kita dari segi akademis seperti itu. Jadi tangkaplah apa yang mereka sampaikan dengan baik gitu ya, kelola itu. Nah, tapi di lain pihak ada soft skill yang perlu diasah. Akhirnya aku bergabung juga di organisasi kampus. Itu jadi dulu di BEM join juga di bagian humas, kemudian di Osforum, di eraku udah lama ya 10 tahun dari kemarin lah ya. Itu jadi wakil ketua waktu itu. Oke. Berarti di kampusnya juga udah aktif gitu ya. Tapi kalau dari Mbak sendiri waktu zaman di kampus udah ada bayangan belum kayak emang pengennya tuh kerjanya di sektor tambang atau sebenarnya ada sektor lain nih yang pengen dicoba cuman
tiba-tiba ada aja gitu di sektor tambang. Iya, jadi aku nih secara nggak sengaja nyasar ke tambang. Sebenarnya yang membuka jalan itu adalah kampus kita. Apa tuh Mbak? Iya, jadi awalnya itu memang aku kan melihat senior-seniorku ya, pas forum terdahulu dengan seragam hitamnya, kemudian video-video yang mereka buat, aku tergugah, kok mereka bisa sekeren itu ya gitu ya. Kok senior-senior aku nih di K3 kok bisa sekeren itu, makanya aku masuk ke peminatan K3 waktu itu. Kemudian pas masuk peminatan K3 nih Van, jalan ya, sambil berjalan semua fungsi itu, yang organisasi juga jalan, pelajaran juga jalan. Terus suatu saat aku di calling sama Pak Bina karena aku belum dapat tempat untuk magang. Jadi Pak Bina udah menghubungi beberapa orang. Terus aku bilang, aku mau. Itu langsung ditawarin, kamu mau nggak bikin skripsi di PT Freeport gitu. Langsung aku nggak pikir panjang, aku mau, aku bilang. Udah aku kirim CV segala macam, ternyata dari 3 orang aku nggak tahu kenapa aku yang berangkat ke sana. Mau berangkat ke sana juga ada tantangannya. Pas aku mau ke sana, di sana ada insiden, jadi nggak bisa berangkat. Aku harus postpone 3 bulan. Nah di situ aku pakai waktu aku untuk magang di tempat lain, terus aku siapin skripsi aku baru berangkat ke sana. Kayak gitu, Van. Jadi itu nggak ada bayangan sama sekali. Artinya aku membuka diri untuk semua sektor gitu. Karena itu yang paling penting. Kalau kita harus ditambang, itu mungkin itu bagus, tapi kita nggak akan kerepotan nantinya. Karena nggak setiap waktu pertambangan itu butuh orang. Dan pada waktu itu kamu bisa ambil pelajaran dari sektor-sektor lainnya yang pastinya nggak kalah hebat kayak gitu sih. Terus nggak ada bayangan sama sekali, akhirnya berangkat ke sana kayak gitu. Dari sana kenalah pertambangan kan. Seperti ini ya pertambangan, kok ternyata dia sangat friendly gitu. Ternyata dia tuh nggak seserem apa yang aku bayangkan kayak gitu. Ternyata betul. Udah survive di sana sampai masuk underground, sampai ke area waktu itu sampai ke grassroots, sampai atas kayak gitu kan. Jadi wah itu tantangan buat aku kayak gitu sih. Dari situlah aku, karena tambang, pokoknya setiap ada kesempatan untuk bergabung, aku ikut kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ke sektor lain sih gitu. Jadi kalau misalnya someday aku kerja di manufaktur atau misalnya di oil and gas ataupun di LSP, itu nggak masalah sama sekali. Yang penting itu trik bagaimana kamu beradaptasi terhadap sebuah perusahaan. Penting kita mau belajar dengan hal baru ya. Betul. Jangan kita menutup diri untuk satu sektor aja gitu ya. Jangan kacamata kuda gitu ya. Boleh kamu mengejar sektor itu, tapi kamu lihat juga kesempatan yang lain. Kalau misalnya di sektor lain itu kebutuhannya lebih banyak nih pada saat itu silakan diambil kayak gitu. Karena belajar tuh nggak ada batasnya, Van. Gitu. Aku sendiri sekarang ini lagi ditantang sama perusahaan aku yang saat ini untuk memegang satu program. Jadi ini programnya Emergency Response Team. Gitu. Jadi disitulah aku merasa tertantang gitu ya untuk ambil program itu kayak gitu sih. Banyak tantangannya. Bahkan sebelumnya aku tiba-tiba dipanggil, dikirim ke, waktu kemarin tuh ada erupsi Semeru ya. Untuk dikirim ke sana juga jadi tim leader. Iya, untuk bawa tim emergency response-ku ke sana kayak gitu. Dan itu jadi pengalaman berharga buat aku. Jadi itu jangan menutup diri, jangan hanya melihat di satu. Kita seorang safety, kita hanya di kancah health safety, hanya OHS ya, occupational health and safety. Itu bisa kamu kembangin lagi. Gitu. Iya betul. Banyak sektor lain, banyak ilmu-ilmu lain yang berkaitan sama OHS yang bisa kamu terapkan. Keren ya, kayak jadi membuka persepsi baru nih, kita buka insight baru. Kalau buat teman-teman yang masih bingung kira-kira atau belum ada arahan, aduh ntar ke depan saya mau sektor apa, nggak masalah ngambil sektor apapun, yang penting kita mau belajar dan mau beradaptasi ya. Oke, nggak kerasa nih, udah mau mencapai akhir, tapi aku pengen dong sedikit
kalau kita sebutnya quotes kali ya, kayak quotes yang memotivasi diri gitu dari Mbak Nana buat kita teman-teman OSForum dan para safety people di sini. Oke. Kalau yang ini sebenarnya spesifik buat aku itu banyak, asik quotes. Karena moto hidup satu tuh nggak cukup, Van, jujur aja. Ya, dari segi ini itu harus dibuat. Tapi kalau dari segi, kalau kita bilangnya karir ya di sini ya, aku ada satu quotes yang aku suka. Jadi aku bilang, your job is going to fill a large part of your life. Jadi pekerjaan itu akan berpengaruh dan mengisi sebagian besar hidup kamu. Jadi choose wisely, ya, pilih secara bijak, dan yang paling penting love what you do. Jadi kamu harus menyukai apa yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukan itu dengan terpaksa, tinggal. Atau kamu berusaha untuk menyukai. Pada saat itulah kamu bisa menangkap, belajar dengan baik hal-hal yang baik. Iya, betul ya. Karena kalau misalkan kita nggak menyukai atau mengerjakannya dengan terpaksa, rasanya berat banget ya buat ngejalaninnya. Oke. Terus ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman safety people yang dengerin kita saat ini buat memotivasi atau pesan lainnya deh? Sebenarnya nggak ada yang spesifik sih, semua udah kita ulas ya dalam percakapan tadi. Teman-teman yang penting bisa ambil kesimpulan yang benar ya dari percakapan tadi, jangan yang salah ya. Nggak baik ditinggal aja, yang baik silakan diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman. Kemudian bermimpilah setinggi-tingginya gitu ya, kalau ada kesempatan ambil seperti itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kamu sekarang ada di kampus, nikmatilah masa kampus kamu, nikmatilah apa yang ada di situ, lakukan programmu dengan sebaik-baiknya ya, karena pada saat kamu tidak melakukan itu, kamu akan menyesal nanti ya. Jadi itu aja pesanku, Van, buat safety people ya kita sebut. Safety people. Oke. Pesannya, lakukan dengan sebaik mungkin ya, jangan sampai kamu malah menyesal nantinya. Jangan sampai kelewatan tuh. Iya, benar-benar ya. Jadi buat teman-teman nih, apalagi sekarang kan kita generasi COVID ya katanya, kita belajar adaptasi dengan semuanya online, banyak perubahan yang terjadi, dan kita harus beradaptasi gitu ya. Semangat lagi buat teman-teman yang baru mau masuk peminatan, atau buat teman-teman lainnya yang baru masuk kuliah ke FKM atau udah mulai tertarik ke K3, yuk mulai dipupuk dari sekarang belajarnya gitu ya, supaya kita nggak nyesel nantinya ya. Oke, kalau gitu thank you Mbak Nana karena udah bersedia buat membagikan pengalaman dan ilmu yang luar biasa ya buat safety people semua gitu ya. Semoga cerita dari Mbak Nana ini bisa jadi motivasi ya buat teman-teman semua, safety people semua. Sekali lagi, aku dan teman-teman dari OSForum mengucapkan terima kasih buat Mbak Nana yang udah mau berbagi pengalamannya di sini. Semoga sehat selalu ya Mbak. Sampai jumpa di lain cerita nih. Oke, gimana nih teman-teman safety people semua? Keren banget ya cerita dari Mbak Nana tadi. Pastinya akan ada banyak banget ilmu yang bisa diambil dan bermanfaat buat teman-teman semua nih. Terlebih lagi buat kalian yang tertarik nih di sektor pertambangan, bisa banget nih bisa nanti sharing-sharing atau hubungi Mbak Nana. Jadi buat teman-teman safety people semua, jangan lupa stay tune terus dan dengerin podcast APC di YouTube dan Spotify OSForum FKM Undip. Bisa juga baca artikel APC di semua media sosial OSForum FKM Undip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Aku Vanida Triani pamit undur diri, dan jangan lupa untuk tetap stay healthy ya. Sampai jumpa di podcast APC selanjutnya. Walk safely, stay healthy, keep striving for zero accident.